Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Laskar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Kami dari Angkatan 35, kelompok 1, Laskar CPNS PPSDM Regional Bandung dengan anggota Nika Deswita, Yuni Saputra, dan Julia Niska. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang analisis isu global terkait pandemi COVID-19. Adapun tahap penyelesaian isu dimulai dengan tahap pra-analisis, yaitu identifikasi dan deskripsi isu menggunakan metode pentahelix. Dari segi pemerintah, isu yang bisa kita angkat yaitu efektivitas pelaksanaan PPKM. Akademis, meningkatnya angka kematian COVID-19. Dari segi pelaku usaha, menurunnya perekonomian masyarakat. Dari segi komunitas, kurang patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dari segi media, penyebaran isu hoax terkait vaksin COVID-19. Selanjutnya, analisis isu dengan menggunakan metode USG. Analisis penentuan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Isu yang pertama, efektivitas pelaksanaan PPKM dengan skor urgensi 5, seriousness 5, load 5 dengan total skor 15. Yang kedua, meningkatnya angka kematian COVID dengan skor urgensi 5, seriousness 5, load 4 dan dengan total skor 14. Yang ketiga, menurunnya perekonomian masyarakat dengan skor urgensi 4, seriousness 4, load 3 dengan total skor 11. Yang keempat, kurang patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan dengan skor urgensi 4, seriousness 4, load 2 dengan total skor 10. Yang kelima, penyebaran isu hoax terhadap vaksin COVID-19 dengan skor urgensi 5, seriousness 4, load 3 dengan total skor 12. Berdasarkan skor isu atau masalah tersebut, dapat kita tentukan isu utama pada aktivitas pelaksanaan PPKM. Isu dengan metode fishbone. Dari segi sistem, anjuran PPKM yang tidak dijalankan. Dari segi surrounding, mobilitas masyarakat pada pemukiman padat penduduk. Dari segi skill, kurangnya pemahaman dan informasi terhadap PPKM. Dari segi supplier, keterbatasan petugas penjagaan pada pos penyekatan. Selanjutnya, alternatif pemikiran masalah dengan metode SWOT, di mana metode SWOT singkatan dari S-nya strength, yaitu kekuatan, weakness, yaitu kelemahan, opportunity, yaitu peluang, dan threat, artinya ancaman. Untuk strategi, pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan PPKM. Pemerintah memberikan himbauan untuk patuh melakukan prokes dan sebagai opsi pengganti PSBB sebagai bentuk mengurangi potensi penyebaran virus COVID. Di beberapa daerah yang melaksanakan PPKM dianggap berhasil karena mengalami penurunan kasus COVID-19. Untuk weakness, kelemahannya, kurang ketatnya pengawasan PPKM akibat kurangnya petugas penyekatan dan tes penjagaan. Di beberapa daerah dianggap tidak efektif karena kasus COVID meningkat. Untuk opportunity atau peluangnya, pemerintah memberikan informasi yang jelas terkait pelaksanaan PPKM karena dianggap berhasil di beberapa daerah. Maka memungkinkan untuk daerah lain terus berhasil apabila kebijakan dievaluasi dengan baik. Untuk trik, ancamannya, kurang ketatnya penjagaan mobilisasi masyarakat pemukiman padat di perkotaan. Perekonomian mengalami penurunan karena pengurangan jam operasional yang ditetapkan. Banyaknya pedagang yang mengalami kerugian karena
maupun operasional yang tidak efektif. Setelah kita melakukan pemecahan masalah dengan metode SWOT, kemudian kita akan masuk pada tabel alternatif pemecahan masalah. Dari masalah yang kita bahas yaitu kurang efektifnya pelaksanaan PPKM, maka kita akan menuju alternatif penyelesaian masalah. Di mana alternatif penyelesaian masalahnya yaitu pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan surat edaran, kemudian menginformasikan dan mensosialisasikan dengan jelas kepada masyarakat dan memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM yang tegas agar proses PPKM dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian, tahapan setiap alternatif. Yang pertama, pemerintah pusat membuat dan mengeluarkan SK terkait aturan PPKM. Yang kedua, setelah mendapatkan SK terkait aturan tersebut, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dan edaran terkait pelaksanaan PPKM. Yang ketiga, setelah pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dan edaran, pemerintah daerah akan mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat dengan jelas terkait aturan PPKM. Yang keempat, setelah pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan menginformasikan dengan jelas kepada masyarakat, bagi masyarakat yang masih melanggar, sebaiknya diberikan sanksi. Kemudian, hasil yang diharapkan dari pemecahan masalah. Yang pertama, masyarakat dapat mematuhi aturan PPKM. Yang kedua, masyarakat dapat menjaga protokol kesehatan. Para pihak yang terkait pelaksanaan PPKM, yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik, yang keempat masyarakat, yang kelima polisi, ada TNI, dan yang terakhir ada Pamong Praja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.